Dikhianati saat sedang tulus-tulusnya, Alia dipaksa menandatangani surat cerai di atas meja makan yang ia siapkan dengan penuh kasih sayang, hanya karena suaminya memilih wanita lain yang dianggap lebih berkelas. Namun, siapa sangka bahwa kehancuran itu justru menjadi titik awal ledakan karirnya yang mengguncang industri arsitektur dunia. Kini, ia kembali bukan sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai wanita berpengaruh yang menggandeng seorang konglomerat jauh lebih kaya dan tulus mencintainya. Saat sang mantan suami jatuh miskin dan datang bersimpuh memohon ampun di depan panggung kemenangannya, Alia menunjukkan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi tak terjangkau di puncak kesuksesan. Ikuti perjalanan emosional Alia yang akan membuat Anda merasa bangga menjadi wanita tangguh. Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendalam, kami ingin tahu kalian sedang menonton dari kota mana saja nih. Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama yang luas, menyinari wajah Alia yang sudah terjaga sejak fajar. Seperti rutinitasnya selama 5 tahun terakhir, Alia tidak membiarkan dirinya bersantai lebih lama di tempat tidur. Ia bergegas menuju dapur, meracik aroma kopi kesukaan Rendra, dan menyiapkan sarapan sehat dengan tatanan yang setara dengan hotel berbintang. Alia adalah definisi istri idaman. Ia meninggalkan karir menjanjikannya sebagai arsitek muda terbaik di firmanya demi memastikan setiap kebutuhan Rendra terpenuhi, mulai dari pakaian yang disetrika tanpa celah hingga jadwal pertemuan bisnis yang ia susun dengan rapi. Baginya, kebahagiaan Rendra adalah prestasinya yang paling tinggi. Saat Rendra turun dengan setelan jas gelapnya, Alia menyambutnya dengan senyuman hangat, namun balasan yang ia terima hanyalah gumaman singkat. Rendra lebih asyik dengan ponselnya, jemarinya lincah menari di atas layar, sementara kopi yang dibuat Alia dengan penuh kasih sayang hanya didekati tanpa sempat dicicipi. Ada keheningan yang menyesakan di antara denting sendok dan piring. Alia mencoba membuka percakapan tentang rencana makan malam untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru Rendra. Namun pria itu hanya menjawab tanpa menatap matanya, mengatakan bahwa ia memiliki urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Ada rasa hampa yang tiba-tiba menyusup di relung hati Alia. Ia memandang punggung suaminya yang menjauh menuju mobil, menyadari bahwa rumah mewah ini terasa semakin luas dan dingin setiap harinya. Di balik riasan wajahnya yang sempurna, tersimpan sebuah tanya. Di manakah posisi dirinya dalam hati pria yang telah ia muliakan di atas segalanya? Jalanan kosong yang ditatapnya dari ambang pintu seolah mencerminkan ruang hampa yang kini mendiami relasi mereka, di mana komunikasi tak lagi menjadi jembatan, melainkan dinding yang kian meninggi. Alia menarik nafas panjang, berusaha mengusir sesak yang menghimpit dada, lalu memutuskan untuk menyibukkan diri dengan merapikan ruang kerja Rendra. Di sana, ia menemukan beberapa berkas yang tertinggal, namun perhatiannya justru tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku desain. Harapan kecil menyeruak, mungkinkah itu kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka? Namun saat ia membukanya, sebuah bros berlian dengan inisial yang bukan namanya membuat jemarinya gemetar hebat. Ia segera menutup kembali kotak itu, mencoba meyakinkan logika bahwa mungkin itu hanyalah pesanan rekan kerja, meski nuraninya mulai membisikkan kecurigaan yang menyakitkan. Malam harinya, rumah itu kembali sunyi, hingga jarum jam menunjukkan pukul 11. Saat pintu depan terbuka, Alia masih setia menunggu di sofa ruang tamu dengan lampu yang diredupkan. Rendra melangkah masuk dengan aroma parfum maskulin yang bercampur dengan wangi bunga yang asing, sesuatu yang sangat manis dan tidak biasanya menempel pada pakaian suaminya. Ketika Alia bangkit untuk menyambutnya, Rendra justru menghindar dengan gerakan yang kaku, seolah sentuhan Alia adalah sesuatu yang mengganggu kenyamanannya. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada tanya tentang bagaimana hari Alia terlewati, hanya ada keluhan tentang betapa lelahnya ia menghadapi tekanan pekerjaan. Ketidakpedulian itu terasa lebih menyakitkan daripada sebuah bentakan. Alia menyadari bahwa kehangatan yang dulu menjadi fondasi rumah tangga mereka telah menguap, meninggalkan sisa-sisa kenangan yang kini terasa asing.
Bangunan yang fondasinya telah retak 1000 itu seolah benar-benar runtuh saat kalender di atas meja kerja menunjukkan tanggal yang seharusnya menjadi momen paling istimewa bagi mereka berdua. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kelima. Alia sengaja memilih gaun berwarna biru pucat yang paling disukai Rendra dan memesan satu meja di restoran atap gedung yang memiliki pemandangan kota paling indah. Ia ingin memberikan kesempatan bagi hati mereka untuk kembali bertaut, berharap bahwa suasana romantis dapat mencairkan kebekuan yang selama ini menyiksa batinnya. Dengan penuh harapan, ia mengirimkan pesan singkat berisi alamat dan jam pertemuan, yang hanya dibalas dengan tanda centang biru tanpa kata-kata konfirmasi. 2 jam berlalu di restoran tersebut, namun kursi di hadapan Alia tetap tak berpenghuni, menjadi saksi bisu atas penantian yang sia-sia. Alia hanya bisa menggeleng pelan dengan senyum getir yang dipaksakan, meski matanya mulai terasa panas oleh genangan air yang ia tahan agar tidak tumpah. Pahitnya pengabaian ini mencapai puncaknya ketika ia melihat sebuah unggahan di media sosial dari seorang rekan bisnis yang secara tidak sengaja menangkap sosok Rendra di latar belakang sebuah kafe di sudut kota yang berbeda. Di sana, suaminya tampak tertawa lepas sambil menggenggam tangan seorang wanita yang wajahnya tertutup sebagian oleh pencahayaan temaram. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Rasa hampa yang selama ini hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi kenyataan yang menghantam kesadarannya. Ia berdiri dari kursi kosong itu, meninggalkan reservasi yang tak pernah terjamah, dan melangkah keluar menuju kegelapan malam dengan sebuah keputusan yang mulai mengeras di dalam dadanya. Keputusan yang mulai mengeras di dalam dadanya menuntun langkah Alia kembali ke rumah dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi mencari alasan untuk membela suaminya, melainkan menunggu dengan waspada di kegelapan ruang tamu tanpa menyalahkan satupun lampu. Ketika Rendra akhirnya melangkah melewati pintu pada dini hari, pria itu tampak terkejut mendapati istrinya masih terjaga dengan tatapan yang tajam dan tak terbaca. Tanpa banyak bicara, Rendra meletakkan ponselnya di atas meja dapur untuk mengisi daya, lalu bergegas menuju kamar mandi. Di momen itulah sebuah notifikasi memecah keheningan. "Terima kasih untuk malam yang indah, sayang. Semoga istrimu tidak curiga." Nama pengirimnya adalah Siska. Alia mendekat dengan tangan gemetar, matanya terpaku pada layar kunci. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. Ia merasa selama ini telah menjadi orang bodoh yang menjaga kesetiaan dengan sangat rapi. Sementara di belakangnya, pria yang paling ia percayai sedang membangun dunia lain. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar luka emosional, melainkan sebuah pengkhianatan fisik yang merobek seluruh martabatnya sebagai seorang pendamping hidup. Ia tidak menangis histeris, air matanya justru mengering oleh api kemarahan yang mulai berkobar. Ketika suara pancuran air di kamar mandi berhenti, Alia berdiri tegak dengan ponsel yang masih menyala di tangannya. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang tunduk. Pemicu konflik ini telah menarik pelatuk yang tidak bisa ditarik kembali. Kenyataan pahit yang selama ini ia sangkal kini terpampang nyata di telapak tangannya, membuat Alia tetap berdiri mematung saat Rendra melangkah keluar dari kamar mandi. Pria itu seketika menghentikan langkahnya, wajahnya memucat saat menyadari bahwa rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat telah berpindah tangan. Alia tidak melemparkan ponsel itu atau meledak dalam amarah. Ia justru meletakkannya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat pelan. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata Rendra, mencari setitik penyesalan. "Sejak kapan Siska menjadi bagian dari pembicaraan tengah malammu?" tanya Alia dengan suara yang datar namun sangat jernih. Rendra sempat terdiam, mencoba menyusun pembelaan diri. Alih-alih memohon maaf, ia justru mendengus sinis dan melipat tangannya di dada, mencoba mengintimidasi Alia. Rendra berdalih bahwa tekanan pekerjaannya sangat berat dan Siska adalah satu-satunya orang yang bisa mengimbangi ambisinya, sementara Alia dianggap terlalu terpaku pada rutinitas domestik yang membosankan. Jawaban yang keluar dari bibir Rendra bagaikan hembusan angin dingin yang memadamkan sisa-sisa kehangatan dalam hati Alia. Ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya selama bertahun-tahun justru dianggap sebagai sebuah beban yang tidak menarik. Tanpa sepatah kata pun untuk membalas pembelaan diri yang egois itu, Alia berbalik arah menuju kamar tamu. Ia tidak akan berbagi ruang lagi dengan pria yang tidak mampu menghargai keberadaannya. Langkah awal dari keruntuhan permanen hubungan mereka mencapai puncaknya keesokan paginya.
Rendra sudah menunggu di meja makan untuk meletakkan sebuah map coklat yang tampak sangat resmi. Tidak ada lagi keraguan atau rasa bersalah di wajahnya. Yang tersisa hanyalah tekad dingin seorang pria yang merasa telah menemukan jalan keluar dari kehidupan yang ia anggap menjemukan. Dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun, ia menyatakan bahwa mempertahankan pernikahan ini hanya akan menjadi sandiwara yang melelahkan. Rendra secara terbuka mengakui bahwa ia telah memilih Siska untuk menjadi pendamping masa depannya, karena wanita itu memiliki koneksi bisnis dan ambisi yang setara dengan impian-impian besarnya. Ia menawarkan sejumlah uang dan aset sebagai bentuk kompensasi, seolah-olah kesetiaan Alia selama ini bisa dinilai dengan angka. Mendengar itu, Alia merasakan semacam mati rasa yang menyelamatkan. Ia tidak lagi merasa hancur, melainkan merasa sangat asing dengan sosok yang ada di hadapannya. Tanpa meneteskan air mata di depan suaminya, Alia mengambil pena dan menandatangani dokumen yang ada di hadapannya dengan tangan yang sangat stabil. Ia menolak semua tawaran harta tambahan, hanya mengambil apa yang memang menjadi hak dasarnya, karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli dengan sisa-sisa kemurahan hati Rendra. Alia keluar dari pintu utama tanpa menoleh ke belakang, menyadari bahwa meski ia telah kehilangan status, ia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya untuk menjadi dirinya sendiri. Ia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, kebebasan itu datang dengan harga ketidakpastian yang membentang di depan mata. Dengan satu koper di tangan dan tabungan yang hanya cukup untuk beberapa minggu, Alia menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Namun, di dalam kesederhanaan itu, Alia justru menemukan api yang selama ini padam. Ia membuka kembali portofolio lamanya yang berdebu. Memandangi sketsa-sketsa desain yang pernah ia buat sebelum ia memutuskan untuk mengubur mimpinya demi menjadi istri yang berbakti. Pagi berikutnya, Alia sudah berdiri di trotoar dengan kemeja putih sederhana. Ia mendatangi satu persatu firma arsitektur, menawarkan jasa dan keahliannya. Banyak yang menolaknya karena menganggap celah 5 tahun tanpa pengalaman kerja profesional adalah resiko yang besar. Meskipun kakinya mulai lecet dan terik matahari membakar kulitnya, Alia menolak untuk menyerah. Sore itu, ia sampai di depan sebuah gedung pencakar langit yang merupakan kantor pusat Arlan Property. Ini adalah perhentian terakhirnya. Di meja resepsionis, ia menyerahkan map lamarannya. Tidak menyadari bahwa di lantai paling atas, sebuah keputusan besar sedang menunggunya untuk mengubah garis takdirnya sekali lagi. Di lantai paling atas, sebuah keputusan besar sedang menunggunya, meskipun saat itu Alia hanya bisa duduk dengan cemas di ruang tunggu yang beraroma kayu cendana. Ketukan langkah sepatu pantofel yang tegas memecah keheningan, disusul oleh kemunculan seorang pria dengan sorot mata tajam namun meneduhkan. Pria itu adalah Arlan, sang pemimpin Arlan Property yang dikenal sangat teliti dalam memilih talenta. Tanpa sengaja, Arlan melewati meja sekretaris dan melirik map terbuka yang menampilkan sebuah sketsa bangunan dengan konsep berkelanjutan yang sangat unik, karya Alia. Langkah Arlan terhenti seketika. Ia mengambil map tersebut dan bertanya tentang filosofi di balik desain fasad yang Alia gambar. Terkejut namun sigap, Alia menjelaskan idenya dengan kelancaran yang luar biasa, seolah gairah yang sempat terkubur meledak keluar dalam satu momen singkat. Arlan melihat sesuatu yang berbeda pada wanita ini, bukan sekadar keahlian teknis, melainkan sebuah ketangguhan yang lahir dari cobaan hidup yang berat. Alih-alih menyuruhnya pulang untuk menunggu kabar, Arlan justru menginstruksikan asistennya untuk menjadwalkan Alia dalam pertemuan tim kreatif keesokan paginya. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, Alia menyadari bahwa pintu yang selama ini tertutup kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya pada jalan panjang yang sedang ia tempuh kini terpancar melalui layar proyektor di ruang rapat utama Arlan Property. Di hadapan para arsitek senior yang awalnya memandang sebelah mata, Alia berdiri dengan tegak, mempresentasikan sebuah konsep hunian modern yang mengintegrasikan elemen alam. Ia tidak lagi berbicara sebagai seorang istri yang ragu, melainkan sebagai seorang profesional yang menguasai setiap jengkal desainnya. Garis-garis yang ia goreskan adalah manifestasi dari semangatnya yang telah kembali bangkit dari abu kegagalan masa lalu. Arlan duduk di ujung meja, memperhatikan setiap gestur Alia dengan saksama. Ia melihat bagaimana wanita itu dengan cerdas menjawab setiap kritik tajam,
membalikan keraguan menjadi kekaguman melalui argumen yang kuat. Ketika sesi presentasi berakhir, tepuk tangan kecil pecah, diprakarsai oleh Arlan sendiri. Berita tentang keberhasilan proyek debut Alia menyebar cepat di kalangan industri properti, bahkan sampai ke telinga Rendra. Di kantornya yang mulai terasa sepi, Rendra membaca sebuah artikel bisnis tentang bangkitnya sang arsitek berbakat, dengan perasaan yang campur aduk. Namun bagi Alia, ini bukanlah tentang membalas dendam dengan kata-kata, melainkan tentang membuktikan bahwa nilainya tidak pernah ditentukan oleh siapa yang berada di sampingnya. Nilainya tidak pernah ditentukan oleh siapa yang berada di sampingnya. Namun kenyataan itu tampaknya sulit diterima oleh Rendra, yang kini mulai merasakan pahitnya kehilangan. Di sebuah acara jamuan malam industri properti, langkah Alia di samping Arlan terhenti ketika Rendra tiba-tiba menghadang jalannya. Rendra muncul dengan guratan kelelahan di wajahnya, jauh dari kesan angkuh yang ia tunjukkan dulu. Ia mencoba mendekat, suaranya sedikit bergetar saat ia memuji pencapaian Alia dan mulai mengeluhkan betapa sulitnya mengelola segala hal tanpanya. Ia bahkan mencoba mengungkit kenangan lama, berharap ada sisa-sisa kelemahan di hati Alia yang bisa ia manfaatkan. Namun, sebelum kata-kata itu berlanjut, sebuah tangan kokoh mendarat dengan lembut di pundak Alia. Arlan hadir sebagai sosok yang memberikan rasa aman melalui kehadirannya yang tenang. Tatapan Arlan yang tajam seolah memberitahu Rendra bahwa waktu bagi pria itu untuk menghargai Alia telah lama habis. Alia sendiri hanya menatap mantan suaminya dengan sorot mata yang jernih, tanpa benci namun juga tanpa rindu. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak memiliki tempat di masa depannya. Saat Alia dan Arlan berjalan menjauh, Rendra hanya bisa terpaku, menyadari bahwa permata yang dulu ia buang kini telah ditemukan oleh seseorang yang jauh lebih layak. Menyadari bahwa permata yang dulu ia buang kini telah ditemukan oleh seseorang yang jauh lebih layak. Rendra hanya bisa menatap punggung Alia yang kian menjauh. Beberapa bulan kemudian, nama Alia melambung hingga ke tingkat mancanegara, membawanya pada sebuah undangan sebagai pembicara utama di Simposium Arsitektur Internasional di Singapura. Alia berdiri di balik tirai panggung, merapikan blazer satinnya sambil mengatur napas. Saat lampu sorot menerangi podium, ia melangkah keluar dengan keanggunan yang alami. Ia memaparkan visi tentang arsitektur empati, sebuah konsep bangunan yang mengedepankan kehangatan bagi penghuninya. Suaranya bergema di seluruh aula, memukau para ahli dari berbagai belahan dunia. Ia tidak lagi berbicara tentang kehilangan, melainkan tentang bagaimana setiap ruang bisa menjadi tempat untuk memulai kembali kehidupan yang bermakna. Di barisan terdepan, Arlan duduk dengan sorot mata penuh kebanggaan, memberikan dukungan moral yang tak terhingga. Keberhasilan Alia di panggung internasional ini bukan hanya kemenangan profesional, tetapi juga penyembuhan bagi luka batinnya. Tepuk tangan meriah yang memenuhi ruangan menjadi penanda mutlak bahwa Alia telah berhasil melampaui batas-batas yang dulu pernah mengurungnya. Ia adalah arsitek bagi takdirnya sendiri. Tepuk tangan meriah itu mendadak berubah menjadi bisikan penasaran saat sesosok pria muncul dari kerumunan dengan langkah gontai. Rendra berdiri di sana dengan penampilan yang sangat kontras dibandingkan masa kejayaannya dulu. Matanya cekung, menunjukkan beban berat setelah investasinya bersama Siska berakhir dengan kegagalan total yang menguras habis hartanya. Siska telah meninggalkannya begitu saja setelah perusahaan mereka dinyatakan pailit. Di depan umum, Rendra mencoba meraih tangan Alia dengan gerakan memohon yang dramatis. Ia mengakui di depan publik bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Alia berdiri mematung, namun bukan karena rasa haru. Ia memandang Rendra dengan penuh rasa iba, namun bukan jenis iba yang membawa keinginan untuk kembali. Rendra memohon pengampunan dan meminta kesempatan kedua, seolah waktu bisa diputar kembali begitu saja. Alia tidak memberikan reaksi yang meledak-ledak. Ia justru menarik tangannya secara perlahan dan mundur selangkah, menciptakan jarak yang sangat jelas. Keberaniannya untuk tetap berdiri tegak di tengah permohonan publik ini menunjukkan bahwa ia bukan lagi Alia yang mudah luluh oleh janji manis, melainkan seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dalam kemandiriannya yang utuh. Di bawah tatapan penuh selidik dari para tamu, Alia menarik napas dalam, membiarkan keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Dengan nada yang sangat tenang, ia menyatakan bahwa memaafkan adalah keputusan yang sudah ia ambil sejak lama demi ketenangan jiwanya sendiri. Namun itu sama sekali tidak berarti ia harus membuka kembali pintu yang sudah ia kunci rapat.
Alia menjelaskan bahwa pengampunan adalah tentang melepaskan beban benci, bukan tentang mengulang siklus penderitaan. Ia berterima kasih pada masa lalunya, karena tanpa badai itu, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk membangun karir gemilangnya. Rendra tertunduk lesu saat menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk memanipulasi perasaan Alia. Jawaban tegas namun elegan itu menutup segala spekulasi, mengakhiri babak drama kehidupan pribadinya dengan sebuah titik yang jelas. Sesaat setelah Rendra melangkah mundur, Arlan melangkah mendekat dan berdiri tepat di sisi Alia. Tanpa perlu banyak kata, Arlan menawarkan lengannya sebagai simbol kemitraan dan perlindungan yang tulus. Sebuah gestur yang langsung disambut Alia dengan senyuman tulus. Mereka berjalan meninggalkan podium menuju kehidupan baru yang didasari oleh rasa hormat dan kesetaraan. Bagi Alia, malam itu adalah kemenangan atas hatinya yang kini telah benar-benar bebas. Setelah riuh rendah acara simposium mereda, Arlan mengajak Alia berjalan menuju balkon terbuka yang menghadap kerlap-kerlip lampu kota dari ketinggian lantai 50. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka, membawa keheningan yang nyaman. Arlan tidak langsung berbicara. Ia membiarkan Alia menikmati hembusan napas lega. Sambil bersandar pada pagar pembatas, Arlan akhirnya memecah kesunyian. Ia mengakui bahwa ia jatuh cinta pada cara Alia menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perlu merendahkan orang lain. Arlan menyatakan bahwa ia ingin menjadi tempat di mana Alia tidak perlu lagi merasa harus berjuang sendirian. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Arlan mengambil sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya. Ia hanya menggenggam tangan Alia, memberikan pilihan sepenuhnya di tangan wanita itu tanpa tekanan. Ia berjanji bahwa ia akan menjadi pendukung nomor 1 dalam setiap desain yang Alia rancang dan setiap mimpi yang ingin ia kejar. Alia merasakan kehangatan yang berbeda merayapi hatinya. Sebuah keyakinan bahwa pria di hadapannya benar-benar menghargai esensi dirinya. Dengan air mata haru yang menetes, Alia menyadari bahwa ia tidak hanya menemukan kesuksesan, tetapi juga seseorang yang memandang dunianya dengan cara yang sama indahnya. Alia mantap untuk melangkah ke babak baru tanpa keraguan sedikitpun. Beberapa bulan setelah pengakuan di balkon itu, fokus Alia adalah membangun visi masa depan yang kokoh. Dengan dukungan Arlan, ia meresmikan Cahaya Studio, firma arsitekturnya sendiri. Arlan membuktikan janjinya dengan tidak pernah mendominasi keputusan Alia. Ia justru menjadi penasehat strategis yang memberikan kebebasan mutlak bagi Alia untuk mengeksplorasi idealisme seninya. Di tengah kesibukan itu, mereka juga mulai menyusun rencana pernikahan yang intim dan bermakna. Alia merasakan perbedaan yang mencolok. Kini ia berada dalam sebuah kemitraan yang setara, di mana suaranya didengar dan gagasannya dirayakan. Persiapan demi persiapan mengalir dengan harmoni yang menenangkan, seolah alam semesta sedang menggantikan tahun-tahun penuh penderitaan Alia dengan kebahagiaan berlipat ganda. Di meja kerjanya yang baru, Alia seringkali tertegun menatap papan visi yang penuh dengan coretan desain masa depan. Ia kini memahami bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah memintamu untuk menjadi kecil agar pasanganmu terlihat besar. Dengan hati yang penuh kedamaian, ia menyambut hidup baru yang pondasinya dibangun di atas rasa percaya. Pondasi yang dibangun di atas rasa percaya itu akhirnya termanifestasi dalam sebuah perayaan yang menyentuh di sebuah taman kaca di puncak bukit. Di tempat yang seolah bersentuhan langsung dengan awan tersebut, Alia melangkah dengan gaun putih gading hasil rancangannya sendiri. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya ada keluarga dekat dan sahabat sejati. Saat ia berjalan menuju altar, tatapan Arlan yang penuh rasa hormat menjadi satu-satunya hal yang ia cari. Suasana sakral menyelimuti udara saat mereka mengucapkan janji setia untuk saling mendukung sebagai dua jiwa yang setara. Arlan menggenggam jemari Alia dengan kelembutan yang sangat protektif. Air mata kebahagiaan Alia kali ini bukanlah simbol kerapuhan, melainkan kelegaan luar biasa karena beban masa lalu telah terangkat sepenuhnya. Malam itu ditutup dengan jamuan makan malam di bawah pendar lampu gantung yang menyerupai taburan kunang-kunang. Tidak ada lagi bayang-bayang kegagalan yang menghantui, yang ada hanyalah tawa lepas dan perbincangan tentang proyek-proyek masa depan. Alia berdiri di samping Arlan, menyadari bahwa pernikahan ini adalah peluncuran menuju kehidupan yang lebih bermakna,
di mana ia bisa menjadi istri yang dicintai sekaligus pemimpin firma yang disegani. Pasca bulan madu yang berkesan, Alia langsung kembali ke studio dengan energi yang meluap-luap. Kini, cahaya studio mulai diperhitungkan dalam proyek-proyek pembangunan kota hijau yang ambisius. Alia menghadapi tantangan baru dalam memimpin tim yang semakin besar, namun ia melakukannya dengan gaya kepemimpinan yang inklusif. Kehidupan barunya sebagai istri Arlan berjalan dalam ritme yang sangat harmonis karena didasari oleh komunikasi yang terbuka. Arlan seringkali mampir ke kantor Alia, sekadar memberikan dukungan moral saat Alia sedang bergulat dengan tenggat waktu proyek besar. Tidak pernah ada tuntutan agar Alia mengabaikan pekerjaannya demi urusan rumah tangga, karena mereka membagi peran secara adil. Alia merasa jauh lebih produktif, justru karena ia memiliki dukungan emosional yang stabil. Kesuksesan firma Alia mencapai puncaknya ketika karyanya mendapatkan penghargaan sebagai desain paling inspiratif tahun ini. Saat menerima penghargaan tersebut, Alia berdiri dengan penuh percaya diri, menyadari bahwa ia telah berhasil membalikan keadaan dengan cara yang paling terhormat. Ia menatap Arlan yang berdiri di barisan depan, menyadari bahwa kehidupan mereka adalah perwujudan dari keseimbangan sempurna antara cinta dan prestasi. Di sudut kota yang berbeda, waktu sedang menunjukkan wajahnya yang paling dingin kepada mereka yang pernah menyia-nyiakan ketulusan. Rendra kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang sempit. Sejak kejatuhan perusahaannya dan pengkhianatan Siska yang membawa lari sisa aset investasinya, hari-harinya diisi dengan upaya keras untuk sekadar menutupi biaya hidup. Ia yang dulu terbiasa memerintah, kini harus merasakan bagaimana rasanya diabaikan oleh relasi bisnis yang dulu memujanya hanya karena status sosial. Setiap kali ia melewati papan reklame yang menampilkan wajah Alia, rasa sesal itu datang menghantam. Keadilan waktu bekerja dengan cara yang sunyi, bukan melalui pembalasan dendam yang kasar, melainkan melalui perbedaan posisi yang kini bak bumi dan langit. Rendra menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan satu-satunya orang yang bersedia mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Di tengah malam yang sepi, ia seringkali termenung memandangi bayangannya di cermin, menyadari bahwa kehancuran hidupnya adalah hasil dari pilihannya sendiri yang lebih memilih fata morgana daripada sebuah cahaya yang abadi. Ia akhirnya belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa menghargai seseorang adalah investasi terbaik yang pernah ada. Duduk di ruang kerjanya yang tenang, Alia menggoreskan kata-kata yang lahir dari kedalaman jiwanya untuk sebuah esai reflektif. Ia menuliskan bahwa kehilangan orang yang dicintai bukanlah akhir dari segalanya, melainkan cara semesta untuk membersihkan ruang bagi pertumbuhan yang lebih besar. Alia menekankan betapa pentingnya bagi setiap wanita untuk tetap memiliki ruang rahasia bagi impiannya sendiri, terlepas dari seberapa besar cinta yang ia berikan kepada pasangan. Tulisan itu segera menjadi viral dan menyentuh hati ribuan pembaca, memicu diskusi luas tentang pemberdayaan diri. Melalui pesan ini, Alia seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri di masa lalu, wanita muda yang dulu menangis di kursi restoran yang kosong. Ia ingin memberitahu sosok itu bahwa air mata yang tumpah hari itu akan menjadi tinta yang menuliskan kisah sukses di kemudian hari. Dengan membagikan kisahnya, Alia merasa telah menutup luka lama dengan cara yang paling indah, yakni dengan mengubah duka menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia menutup tulisannya dengan sebuah kalimat yang menggetarkan. Jangan takut untuk ditinggalkan, karena terkadang saat itulah kamu benar-benar menemukan jalan pulang menuju dirimu yang sesungguhnya. Alia berdiri di balkon rumah barunya yang menghadap ke arah laut lepas. Langit senja berwarna ungu kemerahan menyambut kepulangan Arlan. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah pelukan hangat dan tatapan penuh penghargaan yang menjadi rutinitas paling membahagiakan. Di pelukan Arlan, Alia menyadari bahwa rumah sejati adalah sebuah ruang di mana ia diizinkan untuk bersinar tanpa perlu meredupkan cahayanya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu, dan kini Alia bukan hanya dikenal sebagai arsitek visioner, tetapi juga sebagai sosok yang telah membangun fondasi keluarga yang sehat dan setara.
Berita tentang Rendra yang kini perlahan mulai menata hidupnya dari bawah memberikan ketenangan tersendiri bagi Alia. Ia tidak lagi memiliki dendam, karena ia memahami bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk belajar. Baginya, balasan terbaik bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan membuktikan bahwa dirinya mampu berkembang jauh melampaui luka yang pernah diberikan kepadanya. Alia menggenggam erat tangan Arlan, memandang masa depan dengan senyuman penuh keyakinan. Ia telah melewati malam yang paling gelap hanya untuk menemukan fajar yang paling indah, membuktikan bahwa sebuah hati yang pernah patah bisa tumbuh kembali menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya.